Pemirsa, kami ajak Anda melihat perkembangan kasus Al Zaitun. Kami coba ilustrasikan beberapa fakta yang saat ini terjadi ya. Kali ini kami akan mencoba untuk membahas mengenai membongkar aliran dana Al Zaitun sebenarnya itu dari mana. Baik, yang pertama pemirsa, ini adalah fakta perkembangan kasus ini berkaitan dengan dari adanya 5 laporan mengenai Al Zaitun atau juga Panji Gumilang. Jadi polisi telah menerima 5 laporan terkait pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. 5 laporan ini diantaranya adalah asusila, kemudian penistaan agama, kemudian juga ada masalah pencaplokan lahan dan juga soal keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD kepada Metro TV menyebutkan tidak ada materi baru sebenarnya atas tindakan yang dilakukan. Menurut Mahfud bahwa dari 5 laporan ada yang beragam. Jadi ada asusila, keuangan, dan soal macam-macam lah, begitu kata Mahfud ya. Jadi Mahfud MD juga menjelaskan dalam tindakan pidana menyangkut orang atau personal figur. Jadi bukan institusinya yaitu pondok pesantren. Hukum pidana ini tidak boleh membiarkan begitu. Jadi harus selesai. Jadi kalau misalnya tidak bersalah, nanti akan disampaikan tidak bersalah. Tapi kalau misalnya memang bersalah harus diproses secara hukum. Dan kalau Mahfud MD menyebut ada 5 laporan yang masuk ke polisi, namun di pihak Barreskrim Polri sedikitnya ada 2 pihak yang melaporkan Panji Gumilang. Nah, perkembangan kasus ini pemirsa juga mengantarkan kita ke fakta berikutnya. Bahwa ini ada instrumen tentang jejak perputaran dana. Dari sini kemudian lagi-lagi Menko Polhukam menjelaskan temuan soal rekening-rekening bank dalam mencari aliran dana ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi pemirsa bahwa di sini ada temuan, jadi sudah terdeteksi ada 256 rekening bank milik Panji Gumilang. Kemudian ada 30 lebih ini rekening bank milik Ponpes Al Zaitun. Banyak ya jadi temuannya. Pemerintah sendiri ini belum bisa memberikan kejelasan apakah atau misalnya apa ini ratusan rekening bank milik Panji Gumilang ini apakah sudah menunjukkan adanya indikasi keterkaitan dengan pendanaan negara Islam Indonesia atau NII. Namun masalah keuangan Al Zaitun ini menjadi substansi hukum yang akan ditelusuri. Aliran dananya terus diperiksa, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa aset yang dimiliki Al Zaitun ini pemirsa mencapai 22,5 triliun rupiah. Ini yang menjadi data kami selanjutnya. Temuan aset ada fantastis Al Zaitun. Dugaan aset mencapai 22 triliun. Ini merupakan dari berbagai bisnis milik pondok pesantren. Dari mana sumber aset fantastis ini? Ini sekali lagi bisa banyak sekali bisnis yang dikelola pondok. Misalnya ada bisnis penggalangan dana yang berkaitan dengan bisnis perikanan. Kemudian Panji Gumilang sempat menyebut bahwa ia harus membangun banyak kegiatan ekonomi yang berjalan di dalam Al Zaitun. Dikarenakan pantang bagi dia untuk mendapatkan pemasukan dari kotak amal. Nah, pimpinan Al Zaitun ini menyebut pemirsa bahwa mendirikan Al Zaitun ini memang ada sumbangan-sumbangannya. Jadi memang diakui ya. Tapi ini tidak seperti yang dibayangkan dan tidak ada kaitannya dengan organisasi tadi. Jadi organisasi yang dimaksud ini adalah NII tadi. Kemudian karena kasus ini menjadi perhatian publik dalam upaya membongkar aliran dana Al Zaitun, ternyata ada temuan juga bahwa dari aliran dana dari pemerintah ke Ponpes. Jadi ada yang menyebutkan seperti itu pemirsa, karena semuanya ditelusuri ya. Dan akhirnya pemerintah juga membantah lah, jadi merespon. Jadi Kementerian Agama langsung mengklarifikasi adanya aliran dana ke Al Zaitun. Bahwa karena Al Zaitun mengelola madrasah dari jenjang ibtidaiyah, sanawiyah, sampai aliyah atau SD, SMP, SMA dengan jumlah yang besar sekali siswanya. Maka Al Zaitun berhak mendapatkan bantuan atau dana bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan BOS sesuai dengan regulasi pendidikan kita. Ini yang dijelaskan oleh Jubir Kemenak. Bahwa pemirsa bisa disaksikan dana BOS yang mengalir bukan untuk yayasan. Ini harus digarisbawahi. Jadi untuk para siswa yang belajar di Al Zaitun. Secara prosedur, Al Zaitun mendapatkan dana BOS karena sudah memenuhi 2 persyarat dalam regulasi. Kita bisa saksikan pemirsa, syaratnya adalah memiliki izin operasional minimal 1 tahun. Kemudian juga siswa dan sekolah atau madrasah ini tercatat di dalam sistem EMIS. Sistem EMIS ini adalah sistem manajemen informasi pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Ditambah lagi pada tahun ini ada tambahan persyaratan bahwa internal itu tidak boleh bermasalah, tidak boleh ada konflik internal. Jadi perkembangannya pemirsa dari Kemenak juga ini juga akhirnya menunda pencairan dana yang kedua karena mereka akan menunggu kasus ini selesai terlebih dahulu. Nah, pembahasan ini akan mengerucut ke pertanyaan selanjutnya pemirsa. Apakah temuan penelusuran aliran dana ini sudah bisa menjerat Panji Gumilang?